Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah Subhanahu wa taala, manusia di muka bumi ini terbagi kepada 3 kelompok secara garis besar. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, yaitu umat Islam. 6-7 orang kafir. 8 sampai 20 orang munafik. Dari 3 kelompok manusia ini, 1 kelompok tidak sholat karena mereka kafir. Jadi orang kafir itu tidak pernah sholat karena mereka tidak menyembah Allah. Kafir itu artinya apa? Mereka mengingkari bertuhan kepada Allah. Itu yang pertama. Mereka mengingkari adanya Tuhan di bumi ini atau di alam ini. Itu namanya kafir mutlak. Itulah dia orang ateis, orang komunis. Orang kafir ini Tuhannya apa? Hawa nafsu mereka. Surah Al-Jasiyah yang ayat 42 sampai 43 Allah menjelaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang yang menyembah hawa nafsunya? Jadi hawa nafsu itulah yang mereka sembah. Tentu jawabannya pernah, karena dia tidak bertuhan kepada Allah. Yang kedua, kafir musyrik. Siapa kafir musyrik itu? Dia mengingkari kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang disembah. Sehingga mereka mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Ada yang mengatakan Tuhan itu banyak di selain Allah, di samping Allah juga. Ada yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Ada yang mengatakan Tuhan itu punya istri. Sebagaimana Allah jelaskan di surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, putra Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa, Nabi Isa itu anak Allah. Ini namanya kafir musyrik. Baik kafir mutlak maupun kafir musyrik, dia tidak mengenal adanya ajaran sholat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan yang 2 kelompok lainnya sholat, yaitu kelompok mukmin dan kelompok munafik. Nah, kita ini insya Allah semuanya ini masuk kelompok mukmin. Orang yang Allah menangkan karena dia sholat yang benar, sholatnya khusyuk, sholatnya disempurnakannya, bukan asal-asal sholat. Sholatnya pakai ilmu, sholatnya ada tujuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah, menanglah orang-orang beriman itu. Siapakah orang beriman yang beruntung, yang menang itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sholatnya benar-benar khusyuk. Kenapa sholatnya benar-benar khusyuk? Sholatnya hanya untuk menyembah Allah, tidak ada untuk yang lain. Hanya untuk menyembah Allah. Ubudiyah lillahi wahdah. Lalu bagaimanakah sholat orang yang mukmin yang khusyuk itu? Allah katakan ayat 9-nya, Al-Mu'minun itu, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang menyempurnakan sholatnya sempurna, yang berhubungan dengan prasalat, mandi wajibnya kalau dia berhadas besar, sempurna istinjanya kalau berhadas kecil, sempurna berwuduknya. Kemudian ketika dia sholat, sempurna tegak dari betulnya, sempurna niatnya, sempurna bacaan dan memahami makna bacaannya. Karena kita orang Indonesia, selain orang Arab itu perlu memahami makna bacaan salat. Kalau orang Arab tidak perlu dia memahami makna bacaan salat karena dia sudah ngerti bahasa Arab. Makanya pengertian menyempurnakan bacaan salat itu termasuk menyempurnakan mengerti yang kita baca.
Sempurna bacanya, sempurna makhrajil hurufnya, dan sempurna tanda-tanda bacanya. Tidak perlu berirama seperti orang perlombaan Al-Quran, tapi sempurna yang penting. Kemudian sempurna gerakannya. Kemudian sempurna amalan-amalan ibadah yang sunnah Rasulullah setelah sholat. Baik bacaan sebelum zikirnya, kemudian zikirnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, menguraikan doa yang dia munajahkan kepada Allah dalam salat. Karena doa dalam salat belum terurai secara rinci, kita boleh menguraikan doa salat. Doa itu setelah salat dengan bahasa kita. Karena Allah itu Maha mengetahui. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 454 Allah menjelaskan salah satu fungsi salat itu adalah mohon pertolongan kepada Allah untuk diberi petunjuk yang sebenarnya. Karena di dalam Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta petunjuk kepada Allah dalam hidup kita supaya selalu dalam jalan lurus sebagaimana jalan hidup Nabi dan Rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan Yahudi dan Nasrani, waladhalin, dan bukan pula jalan iblis. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar yang disertai salat. Innaha lakabiratun illa lil khashiin. Itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yang sempurna tadi. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu ketika dia sudah tegak di atas sajadahnya, sudah tegak betul dia merasa di hadapan Tuhannya, karena dia yakin akan ketemu dengan Tuhannya nanti di surga. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu artinya merasa di hadapan Allah ketika sholat, tidak merasa di hadapan manusia, tidak ada tujuan lain hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian mereka yakin kembali kepada Allah dengan modal salat itu. Kenapa dengan modal salat kembali kepada Allah? Karena ada ikrar di tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat itulah yang kita doakan kepada Allah ketika kita menutup ajal kita. La ilaha illallah. Rasulullah SAW menjelaskan sabdanya, laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Bimbing orang sakarat dengan kalimat la ilaha illallah. Orang sakarat tadi kalau tidak pernah sholat, walaupun dibimbing beratus-ratus kali, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Enggak pernah latihan di dalam sholat, enggak pernah khusyuk. Orang yang sholat khusyuk, ketika dibimbing satu kali aja dibimbing atau tidak dibimbing, Allah mampukan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102 itu. Jangan kamu mati, jangan keluar roh kamu dari jasadmu kecuali kamu sedang berserah diri kepada Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua mencapai yang seperti itu. Sedangkan golongan kedua Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat 142 sampai dengan 146 kita baca di khutbah pertama tadi. Mari kita hati-hati, jangan sampai terjebak pada kelompok ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Kalau surah Baqarah ya, ayat 9-nya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, kata Allah. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman juga ditipu yang ada sekitarnya. Sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Mereka tidak sadar karena ada tujuan lain daripada salatnya. Bagaimana salat orang munafik itu? Allah katakan di sini, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, dia mendirikannya asal-asalan. Tidak peduli bacaannya benar tidak benar, yang penting baca seperti orang membaca.
Tidak pun di rukuknya benar, tidak penting lihat orang rukuk dia rukuk. Jadi salatnya salat tiruan, bukan salat dengan ilmunya. Maka perlu kita mengilmui salat itu. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalaupun kita sudah tua-tua pergi ke pasar atau ke toko buku cari buku lagi, buku tuntunan salat lengkap. Cari buku lagi salat khusyuk, baca lagi, pahami lagi, praktekkan. Jangan terjebak nanti ku salah itu. Lihat orang salahnya kayak gini juga, tapi tidak berilmu. Allah melarang dalam Al-Quran mengerjakan suatu tanpa ilmu. Kalau dilarang itu berarti dosa. Surat Bani Israil 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu kerjakan suatu pekerjaan apapun pekerjaannya kalau kamu tidak punya ilmu tentang pekerjaan itu, apa saja. Baik yang berhubungan dengan ibadah mata seperti salat, puasa, haji, zakat dan seterusnya, atau berhubungan dengan ibadah muamalah seperti bekerja sehari-hari mencari rezeki atau apapun profesi kita, jangan dikerjakan tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang berpikir, otak merasa, menggerakkan, tubuh yang melakukannya akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, idza usidal amru li ghairi ahliya fantazirisa. Kalau suatu pekerjaan yang tidak berilmu, maka pekerjaan itu adalah hancur. Di salat kita bisa hancur kalau tidak punya ilmu. Kenapa mesti salat? Karena memang amal yang pertama dinyatakan dipertanggungjawabkan pada itu salat nanti di akhirat. Makanya Allah pisahkan salat dengan ibadah yang lain. Di surat Al-An'am 162 itu yang kita baca setiap iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku selain salat, apa yang ku kerjakan dalam hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pisahkan salat dengan zakat, Allah pisahkan salat dengan puasa dan haji. Kenapa? Karena Nabi mengatakan awwalu ma yasabul abdu fi yaumil hisab au fi yaumil qiyamah salatuhu. Amal yang pertama nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah adalah salat. Iza saluha salatu, iza saluhat salatu saluha sairu amali. Apabila salatnya benar, perlu amal yang lain akan Allah hitung sebagai amal yang benar. Wa idza fasadat salatu fasada sairu amali. Kalau salatnya tidak benar, asal-asalan, termasuk salat yang seperti munafik ini, maka yang lain Allah tidak hitung. Nauzubillah. Jadi munafik itu salahnya asal-asalan, salat tiru-tiruan, tidak salah dengan ilmu, ada tujuan yang lain. Yang kedua, bagaimana munafik itu kata Allah SWT? Yura'unan nas. Tujuannya salah agar diperhatikan oleh manusia. Dia orang yang soleh, dia yang layak diakui sebagai orang soleh, dia yang pantas dipilih jadi pemimpin, dia yang pantas dipilih jadi menantu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang mudah-mudah hati-hati juga ini dekat salat dekat calon mertua itu. Ya, hati-hati. Ada calon mertua, dibagus-bagus salatnya. Kalau lagi nggak ada calon mertua, salatnya asal-asal saja. Karena kita calon pemimpin, disuruh orang memotret supaya diviralkan. Pilihlah pemimpin yang sholat. Ini tidak benar ini. Karena salahnya untuk jadi pemimpin, bukan salah untuk menyembah Allah. Nah orang yang begini tidak layak jadi menantu itu. Salatnya tujuannya jadi menantu. Kalau sudah jadi menantu tidak salat lagi mungkin. Begitu. Ada ria di hatinya, ria. Apa itu ria? Dibangga-banggakan kepada orang. Ini orangnya salat duha, ini orangnya salat zuhur, salat jadi imam salat, orangnya salat tahajud. Pilihlah jadi calon menantu. Enggak begitu. Enggak begitu. Karena buah salat itu apa? Akhlak. Kenapa? Salat berfungsi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang melihat akhlaknya jujur apa tidak? Orangnya pembohong apa tidak? Ini dilihat. Bagaimana kehidupan sehari-harinya? Siapa teman-temannya? Akan dilihat.
Bersama orang-orang jahil kah dia? Bersama orang saleh kah dia? Jadi lihat, itu akhlak. Bagaimanakah orang munafik itu kata Allah? Ini kata Allah, bukan kata Ustaz. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah ketika salat kecuali hanya sangat sedikit sekali. Kenapa? Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka berputar-putar antara orang beriman dengan orang kafir. Karena ada dua kelompok yang mereka bujuk. Kalau ketemu orang kafir dia seperti orang kafir, ketemu orang beriman seperti orang beriman. Kalau dia salat, ya pura-pura. Wa maidlilillahu falan tajidalahu sabila. Setelah Allah memberikan dia sesat, tidak akan ada orang menemukan jalan menunjukinya. Jadi orang munafik itu orang yang disesatkan Allah dan biarkan sesat. Hebatnya ayat ini disambungkan di tengahnya setelah bicara itu munafik lagi. Di situ masalah pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang beriman, jangan kamu pilih orang yang hatinya kafir selain orang mukmin jadi pemimpinmu. Jadi orang munafik itu hatinya kafir sebenarnya. Kenapa? Karena ayat sesudahnya apa? Innal munafikina fid daril asfali minan. Orang munafik itu tempatnya di neraka, di kerak-kerak neraka. Jadi Allah tempatkan pemimpin di antara bicara orang munafik. Sebenarnya munafik itu juga orang kafir karena dia sangat dekat dengan orang kafir. Dia untuk mukmin hanya sekedar untuk menarik-narik untuk supaya dikatakan dia orang baik. Tujuannya apa? Terselubung menghancurkan orang-orang mukmin. Itu sudah terbukti pada masa Rasulullah di Madinah juga dan di mana-mana sudah terbukti. Hati-hati sama orang munafik. Walan tajidalahu nasira. Dia akan tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengecualikan kecuali orang munafik yang bagaimana? Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum. Kecuali orang munafik yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat nasuha, lalu mereka konsisten melaksanakan ajaran agama Allah. Faulaikal ma'al mu'minin. Kemudian mereka selalu bersama orang mukmin, menjauh dari para orang kafir. Dia tinggalkan orang kafir temannya. Allah mengatakan seperti itu. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Allah mengatakan di sini Allah akan memberikan balasan yang sangat besar kepada orang bersama orang mukmin tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita supaya kita dapat mengamalkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.